Kisah unta Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Ad hancur setelah kufur terhadap ayat-ayat Allah. Setelah kehancurannya datanglah kaum yang kuat, berperawakan besar, dan bangunan rumahnya yang kokoh. Di antara kaum tersebut ada yang bernama Umar al-Wahid, yang berumur panjang. Kaum Samud, itulah nama kaumnya. Allah telah menganugerahkan kaum tersebut kekuatan fisik, kesehatan, dan umur panjang. Di antara mereka ada yang membangun rumah dari pohon, daun, dan rantingnya. Namun rumah itu hancur sebelum pemiliknya meninggal. Mereka pun berpikir untuk membangun rumah di gunung. Maka mereka membangunnya di bagian tempat tinggal mereka, yaitu di Al-Ahqaf. Di antara mereka ada yang sangat kuat. Ia pergi mengambil batu besar, memahatnya, melubanginya, dan menjadikannya sebagai rumah untuknya dan keluarganya. Inilah bukti kekuatan laki-laki kaum Samud. Setelah bergulirnya waktu, manusia pun lupa nikmat-nikmat Allah, sehingga mereka ingkar pada Allah. Mereka memahat patung dan menyembahnya seperti yang pernah dilakukan kaum Nuh sebelumnya, yaitu kaum Ad. Allah bermaksud memberi petunjuk kepada mereka dengan mengutus seorang laki-laki dari mereka yang telah mereka kenal akhlak baiknya, keturunannya yang mulia, dan ucapannya yang dapat dipercaya. Allah mengutus Saleh alaihi salam kepada mereka. Ia membawa misi agar kaumnya tidak menyembah patung, namun hanya menyembah Allah dan tidak ada sekutu baginya. Saleh menghampiri kaumnya, mengingatkan mereka pada Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Namun mereka menjawab, mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan pada kami. Ini terdapat di dalam Al-Quran surat Hud surat ke-11 ayat ke-62. Setelah berusaha mengingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah yang telah mereka rasakan, Saleh pun berkata, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberi tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunung yang untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Al-Quran Surah Al-A'raf Surat ke-7 ayat 74. Tidak ada yang beriman kepada Saleh kecuali orang-orang yang lemah dari kaumnya, yaitu mereka yang melihat asal-usul yang baik dan ucapan yang dapat dipercaya dari Saleh. Mereka beriman kepada utusan yang dapat dipercaya itu. Saleh selalu menyeru kaumnya, namun mereka tetap mendustakan dan tidak beriman kepadanya. Saleh tidak putus asa dan selalu sabar atas kejahatan kaumnya terhadap dirinya dan pengikutnya. Semakin bersemangat Saleh berdakwah, semakin bertambah pula kaumnya yang mendustakannya. Mereka meminta Saleh sesuatu yang aneh. Mohonlah pada Tuhanmu agar menurunkan bukti kebenaranmu sehingga kami percaya kepada kerasulanmu. Ya Allah, tunjukkanlah pada mereka sebuah bukti agar mereka percaya. Berkumpullah bersama kami pada hari raya. Kami akan meminta bukti dari Tuhan kami dan engkau akan meminta bukti pada Tuhanmu. Tibalah hari raya itu. Kaum Saleh berkumpul dengan membawa patung-patung mereka. Mereka sepakat bahwa Saleh berdoa pada Tuhannya agar menunjukkan sebuah bukti kerasulan, sedangkan mereka berdoa pada Tuhan mereka agar tidak mengabulkan doa Saleh. Seorang lelaki kaum Samud yang bernama Jundub bin Amr berkata, Saleh, keluarkanlah dari batu besar itu seekor unta betina yang tidak seperti biasanya. Jika engkau mampu, kami akan beriman. Saleh pun berdoa pada Tuhannya. Mereka berdoa pula pada Tuhan mereka. Tidak henti-hentinya mereka menertawakan Saleh yang sedang berdoa pada Tuhannya. Tiba-tiba batu itu pecah dan keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil tua. Ketika semua orang menyaksikannya, unta itu melahirkan anaknya. Jundub dan sebagian kaum Saleh beriman padanya, sedangkan yang lainnya tetap dalam kekufuran. Saleh berkata, unta ini akan minum dalam satu hari dan kalian minum di hari berikutnya. Kaum Samud yang menyaksikan keajaiban unta itu dan anaknya, yaitu meminum air sumur hingga habis. Lalu mereka meminum air susu unta itu hingga kenyang. Pada hari berikutnya giliran mereka yang minum air. Kemudian esoknya unta itu kembali menghampiri sumur itu.
Air pun naik, lalu unta meminumnya sampai habis. Unta itu pun kembali ke asalnya. Demikianlah seharusnya kaum Samud beriman dengan adanya bukti tersebut, namun mereka tetap dalam kekufuran dan pembangkangannya. Sunaim bin Harawan menikah dengan seorang perempuan kaya raya bernama Syaduk. Saat ia telah beriman, ia mendermakan harta untuk Saleh dan orang-orang mukmin. Namun Syaduk mencelanya karena ia seorang kafir. Syaduk membawa anak-anaknya dan menyembunyikan mereka di dalam rumah anak-anak pamannya. "Kembalikan anak-anakku," kata Sunaim. Syaduk menolak permintaan suaminya. "Kembalilah anak-anakku," kata Sunaim. Syaduk menolak permintaan suaminya, maka keduanya meminta pendapat anak-anak paman Syaduk. Sedangkan mereka adalah orang-orang mukmin, sehingga mereka mengembalikan anak-anak itu pada Sunaim. Kebencian Syaduk semakin bertambah terhadap Saleh alaihi salam karena suaminya mendermakan harta padanya, beriman dan memisahkan dirinya dengan anak-anaknya. Ia memiliki seorang teman, namanya Unaizah bin Ganam, seorang kafir. Ia mempunyai seekor kambing yang sedang hamil tua. Ketika kambing itu melihat unta Saleh, maka ia berlari mendahuluinya, namun ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Unaizah pun marah. Keduanya sama marah terhadap Saleh dan orang-orang mukmin dan sepakat untuk membunuh unta itu sehingga Saleh marah karenanya. Saat keduanya memberikan sejumlah uang pada seorang laki-laki untuk membunuh unta, ia menolaknya. Ia berfikir hal itu perbuatan keji. Unta itu pun bukan sembarang unta. Unta itu bukti yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seorang laki-laki bernama Musyahada bin Mahraj mencintai Syaduk dan ingin memilikinya. Ia setuju untuk membunuh unta. Ia mencari orang-orang untuk membantunya melaksanakan perbuatan dosa itu. Hudar bin Salaf, temannya, setuju terhadap rencana jahat itu. Ia merupakan orang yang terpandang di kaumnya. Kemudian keduanya mencari teman lainnya sehingga jumlah mereka menjadi 9 laki-laki. Mereka berbuat kerusakan di bumi dan tidak memeliharanya. Mereka beranggapan bahwa Hudar bin Salaf merupakan orang yang paling dirindukan. Saleh tinggal di masjid. Kaumnya memberi nama masjid itu Masjid Saleh. Saat subuh tiba, ia menemui kaumnya. Hudar dan para sahabatnya berusaha membunuh Saleh alaihi salam, namun malaikat menghalang-halangi orang-orang itu dan melempar mereka dengan batu. Saat mereka putus asa karena tidak mampu membunuh Saleh, mereka mencari unta. Hudar bin Salaf mengeluarkan anak panah dan meletakkan di busurnya, menunggu hingga unta keluar. Panah itu mengenai leher unta, dan matilah unta tersebut. Mereka menghampiri unta dan menyembelihnya serta memakan dagingnya. Kaum Soleh sadar akan dosa yang telah mereka lakukan. Mereka menemui Soleh sambil menangis. "Temuilah anak unta itu. Saat kalian menemukannya, semoga Allah mengampuni dosa kalian." Demikianlah saran Soleh alaihi salam kepada kaumnya. Saat mereka sedang mencari anak unta itu, mereka menemukannya telah masuk ke dalam sebuah batu besar. Tempatnya keluar dulu bersama ibunya, setelah ia melenguh dengan keras. Saleh tahu bahwa sekarang siksa telah datang pada kaumnya. Kehancuran pasti terjadi pada kaumnya. Ia pun berkata kepada kaumnya, "Bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Kemudian siksa akan menghampiri kalian. Itulah janji yang pasti ditepati. Tanda siksaan itu adalah pada hari pertama, wajah mereka akan menguning. Hari kedua, wajah mereka akan memerah. Dan hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari pertama, mereka mendapati wajah mereka menguning. Masing-masing mereka memberitahukan perubahan itu. Demikian pula pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah, seperti yang dikatakan Saleh. Sehingga mereka yakin terhadap siksa itu. Saleh dan orang-orang mukmin pergi meninggalkan negerinya menuju negeri Sam. Tibalah hari ketiga, wajah kaum Samud menghitam seperti aspal. Maka mereka membalsam tubuh mereka. Mereka saling menghafani satu sama lain, menjatuhkan diri mereka di atas tanah dan menunggu siksa yang akan mereka terima. Datanglah sebuah teriakan yang keras dari langit, suara yang sangat keras yang memekakkan telinga dan mengakibatkan manusia mati karena kerasnya, sehingga hati mereka dicopot dan mereka pun mati semuanya. Tidak ada yang tersisa dari mereka.
besar maupun kecil. Tidak ada yang selamat kecuali seorang perempuan yang terus berlari. Ia kafir, ia meninggal saat meminum air. Sebelum meninggal, ia sempat menceritakan apa yang terjadi pada kaumnya. Sedangkan Soleh dan orang-orang mukmin selamat. Mereka tinggal di Sam sehingga Nabi Soleh meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW pernah melewati negeri kaum Samud saat perjalanan menuju Perang Tabuk. Orang-orang Muslim minum dari sumur-sumur negeri itu dan mengadon gandum dengan air itu. Maka Nabi meminta mereka memuntahkan air yang telah diminum oleh mereka dan tidak mengadon dengan airnya. Nabi meminta mereka minum dari sumur yang dipakai unta tempat meminumnya. Nabi dan para sahabat menangis saat memasuki negeri itu, sehingga mereka tidak mengalami apa yang terjadi pada kaum Samud sebelumnya. Ingatlah, hanya menyembah Allah dan tidak ada menyekutukannya. Tidak boleh takabur dengan kekuatan yang Allah telah berikan kepada seorang hamba, karena kekuatan Allah amat luas. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Bersyukurlah atas segala nikmat Allah dan tidak mengingkarinya. Kemaksiatan akan mengakibatkan siksa yang besar.